Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemburu misteri sejati, para pendengar setia, kisah misteri, di channel Shyfeless Mystery, serta sahabat-sahabat pembaca yang setia menyimak di shyfeless.com. Kembali lagi bersama saya, suara yang akan menemani malam-malam sunyi kalian dengan narasi-narasi dari balik kabut yang menyelimuti Nusantara. Di antara desiran angin malam yang menusuk kalbu dan bayangan pohon yang menari-nari layaknya arwah penasaran, ada kisah-kisah yang terkubur dalam, menunggu untuk digali. Kisah tentang nafsu manusia yang bersekutu dengan gelap, tentang tawaran manis yang berujung pada penderitaan tanpa akhir. Malam ini, kita akan menyelami sebuah cerita yang bermula dari dapur sederhana yang beraroma kedelai, namun berakhir di sebuah perjanjian berdarah dengan penghuni pasar yang tidak pernah terlihat di peta dunia. Sebuah cerita tentang bagaimana godaan rezeki instan bisa membuka pintu menuju jurang kegelapan, sebuah jurang yang dan masuk, sulit untuk keluar lagi. Mari kita rapatkan barisan, nikmati tegukan teh hangat kalian, dan simak bersama kisah yang akan membuat Anda berpikir 1000 kali sebelum menginginkan sesuatu yang terasa terlalu mudah. Satrio, seorang lelaki dengan tangan penuh kapur dan punggung yang sedikit bungkuk, dikenal sebagai pedagang tempe paling rajin di desa Watu Kali. Sebuah desa yang namanya sendiri mengandung misteri. Watu Kali, batu di sungai, seolah-olah menjadi penanda sesuatu yang kaku dan mengalir tanpa henti. Desa ini terjepit di antara perbatasan kota yang semakin menjamah dan hamparan persawahan hijau yang luas. Di belakangnya berdiri tebal hutan bambu dan semak belukar yang tidak pernah dijamah manusia. Setiap dini hari, jauh sebelum azan subuh yang lirih dari masjid desa pecah, Satrio sudah bangun. Langkah kakinya yang terbiasa terdengar pelan di lantai semen rumahnya yang sudah retak-retak di beberapa bagian, seperti peta kehidupan mereka yang penuh dengan perjuangan. Di dapur kecil mereka, sebuah lampu bohlam kuning dengan daya watt rendah menggantung di langit-langit yang menghitam karena asap dan uap yang telah bertahun-tahun menjadi saksi bisu kerja keras mereka. Uap dari panci besar terbuat dari aluminium bekas mengepul pelan, memenuhi ruangan sempit itu dengan aroma kedelai rebus yang hangat dan gurih, aroma yang menjadi penanda dimulainya hari bagi pasangan ini. Aroma itu adalah aroma harapan, aroma perjuangan. Tidak lama kemudian, istrinya, Ratna, bangun. Rambut panjangnya diikat seadanya dengan sebuah kain kumal, wajahnya masih terlihat mengantuk, namun matanya sudah sigap dan waspada. Ia langsung mengambil kain bersih dan membantu Satrio meniriskan kedelai yang sudah matang sempurna. Air panasnya mengalir deras di atas baskom anyaman yang sudah usang. Apinya tidak terlalu besar, Mas, tanya Ratna pelan. Suaranya serak karena baru bangun tidur dan terbiasa dengan keheningan dini hari. Tidak, sudah pas. Tinggal tunggu dingin sedikit saja. Kalau kepanasan nanti raginya mati, jawab Satrio sambil terus mengaduk perlahan dengan kayu pengaduk yang sudah licin dan hitam, memastikan semua kedelai matang merata. Percakapan mereka di pagi hari selalu singkat dan syarat makna. Bukan karena mereka tidak ingin banyak bicara, melainkan karena waktu terasa sangat sempit dan mahal. Setelah kedelai dicampur dengan ragi yang mereka buat sendiri dan dibungkus menggunakan daun pisang yang dipotong rapi, Satrio dengan cekatan dan lincah menyusunnya rapi di keranjang-keranjang bambu anyaman yang sudah usang dan sedikit berjamur di sudutnya. Tangannya yang kasar dan berkapur sudah terbiasa bergerak cepat dan teliti. Setiap gerakan adalah hasil dari ribuan kali pengulangan yang sama. Sebuah otomatisasi yang lahir dari kebutuhan. Ketika langit di ufuk timur mulai memucat, digantikan oleh warna jingga pucat yang menyelinap di antara sela-sela bambu, Satrio mendorong motornya yang sudah tua dan berkarat keluar dari halaman. Jalan tanah di depan rumah mereka masih lembab oleh embun yang tebal, menempel di rumput-rumput liar di pinggir jalan. Beberapa tetangga yang juga terbiasa bangun pagi hanya mengangguk singkat saat berpapasan, sebuah sapaan khas desa yang tidak memerlukan kata-kata, sebuah kesepakatan diam-diam untuk menghormati kesunyian pagi. Ratna berdiri di depan pintu, memandangi punggung suaminya yang makin menjauh di kejauhan, menyusuri jalan desa yang masih sepi dan berkabut.
Hati-hati di jalan, ucapnya, hampir tertelan oleh angin pagi yang dingin. Iya, sahut Satrio tanpa menoleh. Namun ia mengangkat tangan kanannya sebagai tanda bahwa ia mendengar dan mengerti. Setelah Satrio pergi, Ratna membereskan dapur. Rumah mereka memang kecil dan sangat sederhana. Hanya ada 2 kamar tidur yang sempit dan sebuah ruang tengah yang menyatu dengan dapur. Lantai semen yang retak di beberapa bagian menjadi saksi bisu perjalanan hidup mereka yang penuh dengan lika-liku. Atap seng di bagian belakang kadang berisik bila angin kencang bertiup dari arah kebun kosong di belakang rumah mereka. Kebun itu sudah lama sekali kosong, bertahun-tahun yang lalu. Konon, dulu kebun itu milik seorang tuan tanah yang pindah ke kota setelah dilanda tragedi keluarga dan tidak pernah kembali. Sekarang, semak belukar tumbuh tinggi liar, pohon-pohon tidak berguna saling berhimpitan membentuk dinding hijau yang tebal dan lembab. Di siang hari, kebun itu terlihat biasa saja, bahkan terlihat indah dengan kesegaran hijaunya yang kontras dengan langit biru. Namun, kalau malam tiba, kebun itu berubah wujud. Ia tampak seperti sebuah lautan gelap pekat yang menelan cahaya, seolah-olah sedang menyimpan sesuatu yang tidak seharusnya diganggu, sesuatu yang sedang tidur dan tidak suka dibangunkan. Ratna sering menutup jendela dapur yang kecil dan berjamur itu lebih cepat saat senja mulai turun dan membayangkan warna jingga keunguan di langit barat. Ia tidak tahu kenapa, tapi setiap kali matanya menatap terlalu lama ke arah kebun itu, ada rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan yang merayap naik perlahan di tulang punggungnya, seperti jari-jari tangan yang dingin dan lembab. Suatu malam, beberapa hari sebelum semua perubahan mengerikan itu terjadi, saat Satrio masih sibuk di dapur menyusun tempe untuk esok hari, Ratna berdiri cukup lama di dekat jendela belakang. Angin bertiup pelan, namun dengan arah yang tidak menentu, membuat dedaunan di kebun bergerak seperti bayangan-bayangan gelap yang sedang saling mengejar dan berbisik. "Mas," panggilnya pelan, tanpa mengalihkan pandangannya dari kegelapan di luar yang semakin tebal. "Iya," jawab Satrio dari dalam, fokus pada pekerjaannya, tangannya terus bergerak membungkus tempe dengan presisi. Kamu pernah merasa ada yang memperhatikan rumah kita dari kebun itu?" tanya Ratna dengan suara yang hampir berbisik, takut didengar oleh sesuatu di luar sana. Satrio berhenti sebentar, lalu tertawa kecil, tertawa yang terdengar dipaksakan untuk menenangkan. "Mungkin cuma kucing liar atau ayam hutan yang lewat, Rat. Kebun itu sudah lama kosong, tidak ada apa-apa di sana." Ratna tidak menjawab. Ia tahu mungkin suaminya benar. Mungkin itu hanya perasaannya saja. Perasaan seorang istri yang terlalu khawatir dan terlalu banyak berpikir. Tapi rasa itu tetap muncul, terutama ketika malam terlalu sunyi dan hanya suara jangkrik dan serangga malam lainnya yang menjadi pengisi keheningan yang mencekam. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, monoton dan kadang membosankan. Satrio berangkat pagi-pagi sekali, pulang menjelang siang setelah semua tempe habis terjual. Kadang ada sisa sedikit yang ia bawa pulang untuk digoreng sebagai lauk mereka. Mereka makan dengan sangat sederhana, tempe goreng kering, sambal terasi, dan nasi hangat. Bagi mereka, itu sudah lebih dari cukup, sebuah kenikmatan yang tulus dan murni dari hasil kerja keras sendiri. Sore hari, Satrio sering duduk di bangku kayu usang di depan rumah. Ia memandangi anak-anak kecil yang berlarian di jalan tanah atau para ibu-ibu yang duduk-duduk di beranda sambil bercakap-cakap ringan. Ia bukanlah orang yang suka banyak bercampur dalam urusan orang lain, tapi ia juga tidak pernah punya masalah dengan siapapun. Ia adalah Satrio, penjual tempe yang baik hati dan pekerja keras, warga desa Watu Kali yang tidak mencolok. "Kalau tabungan sudah cukup, kita ganti atap yang di belakang dulu." "Iya. Masih sering bocor kalau hujan deras," kata Ratna suatu sore sambil membawa segelas teh hangat untuk suaminya. Keringat masih membasahi dahinya. Satrio mengangguk pelan, matanya menatap ke arah matahari yang mulai terbenam. "Pelan-pelan saja, yang penting kita cukup makan dan tidak berhutang pada siapapun." Ratna tersenyum tipis.
Ia tahu suaminya bukan orang yang suka bermimpi terlalu besar. Ia hanya ingin hidup yang tenang, tanpa beban hutang, tanpa ada ribut dengan siapapun. Sebuah kehidupan yang damai, itulah yang ia inginkan, itulah surga baginya. Malam kembali turun dengan cepat di desa Watu Kali, membawa serta bayangan-bayangan yang panjang dan raksasa. Seperti biasa, suara jangkrik dan serangga malam lainnya mulai terdengar dari segala arah, menjadi orkestra alam bagi desa yang tertidur. Lampu-lampu rumah di kampung satu persatu mulai padam, meninggalkan kegelapan yang hanya dipecah oleh cahaya bulan yang malam itu tertutup awan. Angin dari kebun belakang terasa berdesir lebih kuat dari biasanya, membawa aroma tanah basah dan daun yang membusuk, namun ada sesuatu yang lain dalam aroma itu. Sesuatu yang manis dan busuk secara bersamaan. Ratna yang sedang merapikan kasur di kamar tidur tiba-tiba berhenti. Ia menoleh ke arah dinding yang membatasi kamar mereka dengan dapur. Ia merasa seperti ada bunyi langkah kaki yang sangat pelan di luar, tepat di belakang dinding dapur. Ia menahan napas, mencoba memastikan pendengarannya, jantungnya berdegup lebih kencang. Langkah itu terdengar sekali lagi. Kali ini lebih jelas, lalu hilang begitu saja, diserap oleh malam. Satrio keluar dari kamar, melihat istrinya yang berdiri kaku seperti patung. "Ada apa?" "Sepertinya, ada orang di belakang," jawab Ratna dengan suara pelan dan gemetar, matanya masih menatap dinding. Satrio mengambil senter kecil yang selalu tersimpan di laci dan keluar lewat pintu samping. Ratna menunggu di ambang pintu dengan jantung yang berdegup lebih cepat. Ia meremas ujung dasternya. Ia melihat cahaya senter suaminya bergerak, menyapu area tanah kosong di belakang dapur dan semak-semak yang menjadi batas dengan kebun gelap. Tak ada siapapun. Beberapa saat kemudian, Satrio kembali masuk, wajahnya sedikit pucat. "Hanya angin, Rat, jangan terlalu dipikirkan," katanya mencoba menenangkan. Namun suaranya sedikit bergetar. Ratna mengangguk meskipun hatinya belum benar-benar tenang. Malam itu mereka tidur seperti biasa, saling berpelukan mencari kehangatan dan rasa aman. Di luar, kebun kosong itu tetap berdiri diam dalam kegelapannya, seolah sedang menunggu. Tak ada perubahan apapun di desa Watu Kali. Tak ada tanda-tanda apapun bahwa hidup pasangan sederhana ini akan segera bergerak ke arah yang sangat berbeda dan mengerikan. Untuk saat ini, semuanya masih terasa biasa, sederhana, dan tenang. Namun, di balik ketenangan yang tampak dari luar, ada sesuatu yang perlahan namun pasti menunggu waktu yang tepat untuk muncul dari balik semak belukar itu, sesuatu yang sudah lama terbangun dari tidurnya dan sedang merasa lapar. Hari-hari berlalu dengan monoton bagi Satrio dan Ratna. Rutinitas pagi yang dimulai sebelum fajar, pekerjaan yang melelahkan, dan kebahagiaan sederhana di penghujung hari. Namun, di tengah kesederhanaan itu, sebuah perubahan kecil mulai muncul, sebuah perubahan yang awalnya terlihat seperti berkah dari langit. Suatu pagi, ketika Satrio sedang asik mengaduk kedelai yang sedang merebus di panci besar, ponsel lamanya yang tergeletak di meja dapur yang berminyak tiba-tiba berbunyi nyaring, memecah keheningan dini hari yang sakral. Bunyi itu terdengar asing, tidak wajar, dan terlalu keras di jam segini. Ratna yang sedang menyiapkan bungkus daun pisang di lantai menoleh dengan kening berkerut. Satrio mengeringkan tangannya di kain kasar dan mengambil ponsel itu. Sebuah pesan singkat masuk dari nomor yang tidak dikenal. Sebuah seri angka asing yang tidak diawali dengan kode operator manapun yang ia kenal. "Selamat pagi, saya mendapat informasi bahwa Bapak menjual tempe berkualitas baik. Saya memesan 50 bungkus untuk hari ini. Harga bisa saya bayar 2 kali lipat dari harga pasar. Lokasi pengambilan akan saya informasikan lebih lanjut." Satrio membaca pesan itu 2 kali, matanya melebar. Lalu menunjukkannya pada Ratna yang sudah berdiri di sampingnya. "Pesan aneh," gumamnya, suaranya tidak lebih dari bisikan. "Siapa ini, Mas? Dan kenapa bayarannya segitu?" tanya Ratna dengan nada curiga. Ia merasa ada yang tidak beres sejak awal. "Tidak tahu, nomornya tidak ada di kontakku,"
Bahkan kode negaranya tidak jelas, jawab Satrio. Mungkin saja orang kaya yang sedang ada acara besar dan butuh banyak camilan khas desa. Meskipun ada keraguan yang besar di hatinya, tawaran itu terlalu bagus untuk ditolak. 50 bungkus adalah jumlah yang sangat besar, hampir sama dengan jumlah yang biasanya ia jual dalam 2 hari. Dan bayaran 2 kali lipat, itu adalah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, sebuah angka yang bisa mengubah banyak hal dalam hidup mereka. Tanpa berpikir panjang, Satrio membalas pesan itu, menyetujuinya dengan gemetar. Beberapa menit kemudian, pesan balasan masuk dengan cepat. Lokasi pengambilannya adalah sebuah jembatan kayu tua di ujung desa, sebuah tempat yang cukup sepi dan jarang dilewati orang pada malam hari, terutama pada dini hari seperti ini. Jembatan itu konon katanya angker, banyak orang yang mengalami hal aneh saat melewatinya. Waktu pengambilannya ditetapkan tepat setelah Satrio selesai produksi, sebelum ia pergi ke pasar. Pagi itu, dapur mereka terasa lebih sibuk dari biasanya. Satrio dan Ratna bekerja tanpa henti, keringat bercucuran di dahi mereka. Mereka harus menyiapkan 50 bungkus tambahan di samping stok reguler mereka untuk dijual di pasar. Tangan mereka terasa pegal dan nyeri, tapi hati mereka terasa ringan dengan membayangkan bayaran yang akan mereka terima. Ketika matahari mulai naik, 50 bungkus tempe sudah siap, disusun rapi di keranjang terpisah. Satrio membawa pesanan istimewa itu terlebih dahulu ke lokasi yang ditentukan dengan motornya yang tua. Ia meninggalkan Ratna yang akan membawa sisa produksi mereka ke pasar seperti biasa, wajah istrinya penuh dengan kekhawatiran. Di jembatan kayu tua itu, suasana terasa sangat mistis dan mencekam. Kabut tebal masih menyelimuti area persawahan di sekitarnya, membuat jarak pandang terbatas, hanya beberapa meter ke depan. Udara terasa sangat dingin dan diam, tidak ada suara burung atau serangga. Seolah-olah semua makhluk hidup telah meninggalkan tempat itu. Satrio memarkir motornya dan menunggu dengan perasaan tidak nyaman. Tidak lama kemudian, sebuah motor besar yang terlihat sangat mahal dan mengkilap datang dari arah berlawanan tanpa suara, seolah-olah melayang di atas jalan. Motor itu berhenti beberapa meter darinya. Seseorang turun, mengenakan jaket kulit hitam yang mengkilap dan helm full face yang visornya tertutup rapat, sehingga wajahnya sama sekali tidak terlihat. Orang itu berdiri di sana, diam, tidak bergerak, dan Satrio merasa dingin mengalir di tulang punggungnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, orang itu mendekat, gerakannya terlihat aneh, tidak seperti gerakan manusia biasa. Ia melihat keranjang tempe sekilas dari balik visornya yang gelap, lalu menyerahkan sebuah amplop coklat yang tebal dan berat kepada Satrio. Satrio yang masih bingung hanya bisa menerimanya dengan tangan gemetar. Orang itu lalu mengangkat keranjang itu dengan mudah, seolah-olah isinya tidak berat sama sekali, memasukkannya ke dalam jok motornya, dan pergi dengan cepat tanpa pamit. Motornya kembali menghilang dalam kabut tanpa suara. Satrio berdiri sendirian di jembatan itu, masih memegang amplop tebal itu. Ia membukanya dengan jari gemetar. Isinya adalah uang tunai, jauh lebih banyak dari yang ia perkirakan. Orang itu benar-benar membayar 2 kali lipat, bahkan lebih. Dengan perasaan campur aduk antara takjub, senang, dan sedikit cemas, Satrio pulang. Ia menceritakan apa yang terjadi pada Ratna, dan mereka berdua menghitung uang itu di meja dapur yang sedikit bergetar. Jumlahnya hampir sama dengan penghasilan mereka selama sebulan. Subhanallah, desis Ratna, matanya berbinar namun ada ketakutan di sana. Iya, kata Satrio, masih belum percaya, namun ada sebuah perasaan haus yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Hari itu, mereka bekerja dengan semangat yang baru. Di pasar, Ratna menceritakan kejadian itu pada beberapa pedagang lain, termasuk Mbah Mirah, seorang tetua desa yang suka menggosip dan matanya tajam seperti elang. Mbah Mirah hanya mendengarkan dengan tatapan tajam, tidak banyak berkomentar, namun matanya seolah menyimpan ribuan pertanyaan dan kecurigaan. Sejak hari itu,
kehidupan Satrio dan Ratna mulai berubah dengan drastis. Setiap beberapa hari, pesanan misterius itu datang lagi. Selalu dari nomor yang berbeda, selalu dengan jumlah yang semakin besar, dan selalu dengan bayaran yang melampaui ekspektasi. Lokasi pengambilannya selalu sama, di jembatan kayu tua yang sunyi itu, dan orang yang datang selalu sama, sosok berjaket gelap dengan helm tertutup rapat yang tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Dalam beberapa minggu, penghasilan mereka berlipat ganda. Satrio akhirnya bisa membeli motor baru, mengganti motornya yang sudah tua dan berkarat. Ia juga mulai merenovasi rumah mereka, dimulai dari mengganti atap seng yang sudah berkarat dan sering bocor. Suara palu dan gergaji terdengar hampir setiap sore, menggantikan suara angin yang sepi. Rumah kayu tua itu perlahan mulai terlihat lebih rapi dan megah. Tetangga-tetangga mulai memperhatikan perubahan drastis ini. Beberapa memberi selamat, tapi ada juga yang hanya melirik tanpa senyum. Pandangan mereka penuh dengan selidik dan iri. Mbah Mirah semakin sering berdiri di depan rumahnya yang bersebelahan dengan rumah Satrio, mengamati siapa saja yang datang dan pergi. Ia sering menghentikan Ratna yang kebetulan lewat, bertanya-tanya tentang bisnis baru mereka dengan nada yang terkesan wajar namun sebenarnya penuh kecurigaan. Wah, Satrio sekarang sudah jadi bos besar ya, Bu Ratna. Bisnis tempenya bisa sebesar ini, ada dukungan dari siapa ya? Katanya suatu hari dengan senyuman yang tidak sampai ke matanya. Ratna hanya bisa tersenyum tipis, merasa tidak nyaman. Hanya rejeki yang tidak diduga, Bumbah. Mungkin Allah lagi sayang sama kami. Rezeki memang kadang datang tak terduga, Bu. Tapi kita juga harus waspada, jalannya bisa jadi tidak lurus. Banyak jalan tol menuju kekayaan, tapi bayarannya seringkali bukan uang. Balas Mbah Mirah sebelum pergi, meninggalkan Ratna dengan perasaan tidak nyaman dan kalimat yang terus berputar di kepalanya. Di sisi lain, Satrio mencoba mengabaikan semua gosip dan kecurigaan. Ia terlalu bahagia dengan perubahan ekonomi yang mereka alami. Ia merasa semua ini adalah hasil dari kerja kerasnya selama ini yang akhirnya membuahkan hasil, sebuah hadiah dari Tuhan atas kesabarannya. Ia tidak lagi memikirkan siapa sebenarnya pemesan misterius itu atau dari mana asal uang sebanyak itu. Yang penting baginya adalah sekarang istrinya tidak perlu lagi khawatir tentang atap yang bocor atau uang sekolah anak-anak di masa depan. Ia merasa sudah memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Namun, di balik kebahagiaan dan kemewahan yang mulai mereka nikmati, sesuatu yang gelap dan mencekam perlahan mulai menyusup, menyelinap masuk melalui celah-celah kebahagiaan mereka, menunggu waktu yang tepat untuk menampakkan diri yang sebenarnya. Keberuntungan yang datang secara tiba-tiba membawa perubahan tidak hanya pada fisik rumah Satrio dan Ratna, tetapi juga pada atmosfer di sekitar mereka. Rumah yang semula terasa hangat dan sederhana kini terasa lebih besar, namun juga lebih dingin dan asing. Dinding baru yang dicat dengan warna cerah terasa tidak memiliki kehidupan. Lantai keramik yang menggantikan lantai semen yang retak terasa licin dan dingin setiap kali kaki mereka menginjaknya. Ratna, yang seharusnya merasa paling bahagia dengan perubahan ini, justru merasa semakin tidak nyaman di dalam rumahnya sendiri. Ia merasa seperti seorang tamu di sebuah rumah mewah yang bukan miliknya, sebuah rumah yang memiliki pemain lain yang tidak terlihat. Suatu malam, beberapa hari setelah renovasi bagian depan rumah selesai, Ratna terbangun tiba-tiba di tengah malam karena merasa kedinginan yang sangat, padahal udara malam tidak terlalu dingin dan mereka sudah menyalakan kipas angin. Ia menoleh ke samping. Satrio tidur dengan pulas di sebelahnya, mungkin kelelahan karena bekerja seharian mengawasi para pekerja dan menerima pesanan yang terus bertambah. Dengan perlahan, Ratna bangkit dan berjalan keluar kamar menuju dapur untuk minum air gelas. Saat melewati ruang tengah yang baru saja dipasang lampu gantung mewah namun redup, ia merasakan sesuatu. Ia berhenti dan menatap ke sudut ruangan, dekat rak televisi baru yang mereka beli. Di sana, di antara bayangan-bayangan yang dilemparkan oleh cahaya bulan yang masuk melalui jendela, ia melihat sesuatu.
Sebuah bayangan hitam yang berdiri diam, lebih gelap dari bayangan lain di sekitarnya. Bayangan itu tinggi dan kurus, sepertinya berbentuk seperti manusia, namun proporsinya terasa aneh, terlalu tinggi dan terlalu ramping. Ratna menahan napas, mencoba mengucek matanya, berharap ia hanya melihat halusinasi karena kelelahan atau efek cahaya bulan. Namun, bayangan itu tetap ada di sana, berdiri diam tanpa bergerak, seolah-olah ia adalah bagian dari dinding itu sendiri. Jantungnya berdegup kencang dan keras, ia bisa mendengarnya di telinganya. Ia ingin berteriak memanggil Satrio, tapi tenggorokannya terasa kering dan tidak bisa mengeluarkan suara, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mencekiknya. Ia menutup mata sejenak, berdoa dalam hati, lalu membukanya kembali dengan perlahan. Bayangan itu masih ada. Dengan ketakutan yang luar biasa, Ratna perlahan mundur, punggungnya membentur dinding dengan suara pelan, lalu masuk kembali ke kamar, dan menyembunyikan wajahnya di bawah selimut, berdoa agar pagi segera datang dan mengusir kegelapan itu. Keesokan paginya, ia menceritakan apa yang ia lihat pada Satrio saat mereka sarapan dengan roti dan teh. Mungkin kamu hanya bermimpi, Rat, atau itu hanya bayangan pohon di luar yang terlihat aneh karena cahaya bulan, kata Satrio sambil menyeburkan rotinya ke dalam teh. Usahanya untuk menenangkan istrinya terasa sedikit acuh tak acuh karena pikirannya sudah tertuju pada pesanan besar yang harus ia kerjakan hari ini dan berapa banyak uang yang akan ia dapatkan. Tapi itu terasa sangat nyata, Mas. Dan itu ada di dalam rumah, di ruang tengah kita, desak Ratna, suaranya serak. Satrio menghela napas, sedikit kesal. Kamu mungkin hanya terlalu lelah dengan semua renovasi ini. Nanti juga kamu akan terbiasa dengan rumah baru kita. Ini lebih baik, kan? Jawaban Satrio tidak membuat Ratna merasa lebih baik. Justru sebaliknya, ia merasa sendirian dengan ketakutannya. Suaminya tidak lagi berada di sisinya. Beberapa hari berikutnya, kejadian aneh mulai terjadi lebih sering dan semakin berani. Suatu sore, ketika Ratna sedang memasak sayur asem di dapur yang sudah selesai direnovasi dan terlihat bersih, ia tiba-tiba merasakan sentuhan dingin yang sangat menusuk di bahunya. Sentuhan itu terasa sangat nyata dan beku, membuat ia menjerit kecil dan menoleh cepat. Tidak ada siapapun di belakangnya, hanya jendela dapur yang terbuka sedikit, membiarkan angin sore masuk. Tapi sentuhan itu terasa berbeda. Bukan seperti hembusan angin yang lembab, melainkan seperti sentuhan tangan yang sangat dingin dan kering, seperti sentuhan mayat. Pada malam yang lain, ketika mereka sedang menonton televisi baru yang layarnya sangat besar, lampu di ruang tengah tiba-tiba berkedip beberapa kali lalu padam total. Mereka terdiam dalam kegelapan yang tiba-tiba dan pekat. Di luar, angin bertiup kencang dari arah kebun, menciptakan suara mendesis yang menyeramkan seperti ribuan ular yang sedang marah. Satrio berdiri untuk mencari lilin, tapi sebelum ia sempat bergerak, lampu kembali menyala dengan tiba-tiba. Mereka saling pandang, wajah keduanya pucat. Mungkin ada gangguan listrik dari PLN. Lagi-lagi, kata Satrio, mencoba mencari alasan logis namun suaranya terdengar ragu. Tapi Ratna bisa melihat ketidakpastian dan ketakutan yang disembunyikannya di mata suaminya. Perubahan juga mulai terjadi pada produk mereka, tempe. Suatu pagi, ketika Satrio membuka salah satu bungkus tempe yang sudah jadi dari kedelai biasa, ia terdiam lebih lama dari biasanya. Permukaan tempe itu terlihat lebih padat dan warnanya sedikit lebih gelap dari tempe biasanya, hampir keabu-abuan. Kenapa ini, Mas? Tanya Ratna yang berdiri di dekatnya, merasakan ada yang aneh. Tidak tahu, sepertinya bukan buatan kita. Rasanya berbeda, jawab Satrio dengan nada bingung. Ia meremas tempe itu dan teksturnya terasa terlalu kenyal dan liat. Ratna ikut melihat lebih dekat. Tidak ada yang benar-benar salah. Tempe itu terlihat sempurna, bahkan lebih sempurna dari biasanya. Tidak ada sedikit pun jamur yang tumbuh di permukaannya. Tapi ada kesan yang berbeda, sebuah keanehan yang tidak bisa dijelaskan, sebuah kesempurnaan yang tidak wajar.
Satrio mencoba memotong sedikit dan menciumnya. Baunya biasa saja, katanya, walaupun raut wajahnya tidak menunjukkan kepercayaan penuh pada ucapan sendiri. Ada bau yang sangat samar di balik aroma kedelai, bau yang tidak ia kenali. Hari itu, tempe-tempe aneh itu tetap dijual seperti biasa. Anehnya, pembeli justru semakin banyak. Beberapa pelanggan setia mereka bahkan memuji rasanya dengan mata yang sedikit terlihat kosong. Wah, Pak Satrio, tempenya beda sekarang ya. Lebih gurih dan kenyal, enak sekali, kata salah satu pembeli di pasar dengan senyum yang melebar namun tidak mencapai matanya. Satrio hanya bisa tersenyum tipis, merasa bingung dan tidak nyaman. Ia merasa seperti menjual sesuatu yang bukan miliknya. Malamnya, saat ia menyusun kedelai untuk pesanan berikutnya, bayangan hitam itu muncul lagi. Kali ini di dapur, di sudut dekat rak kayu tempat ia menyimpan ragi. Sekilas, ia melihat sesuatu bergerak di sana, sebuah kilatan bayangan yang cepat dan hitam pekat. Ketika ia menoleh dengan cepat, tidak ada apapun. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Kurang tidur, ini hanya efek lelah. Gumamnya pada diri sendiri, tapi ia tidak sepenuhnya percaya, ia merasa sedang diawasi. Sementara itu, mimpi buruk Ratna menjadi lebih sering dan lebih intens. Hampir setiap malam, ia bermimpi hal yang sama. Ia berdiri di dapur mereka yang gelap, hanya diterahi oleh cahaya pucat bulan yang masuk melalui jendela belakang. Di sudut dapur, ada sosok tinggi kurus yang membelakanginya. Tubuh sosok itu terlalu tinggi untuk ukuran manusia biasa, tangannya panjang dan menggantung hampir menyentuh lantai. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam seolah sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Dalam mimpinya, Ratna ingin memanggil Satrio tapi suaranya tidak pernah keluar. Ia merasa lumpuh total. Saat sosok itu perlahan mulai memutar kepalanya dengan gerakan yang patah-patah, Ratna selalu terbangun dengan tiba-tiba sebelum ia sempat melihat wajahnya. Ia duduk di kasur dengan napas tersengal-sengal, jantungnya berdebar kencang, dan keringat dingin membasahi dahinya dan bantalnya. "Aku mimpi lagi, Mas," bisiknya suatu malam pada Satrio yang setengah sadar. Satrio hanya membelai rambutnya dengan mata masih tertutup, setengah tertidur. "Hanya mimpi, Rat, jangan dipikirkan. Tidurlah lagi. Semua akan baik-baik saja." Ratna terdiam. Ia tahu suaminya tidak suka membesar-besarkan hal-hal seperti itu. Ia sedang terlalu bahagia dengan kekayaan barunya. Tapi mimpi yang sama berulang hampir setiap malam bukanlah hal yang biasa. Ia merasa ada yang mencoba berkomunikasi dengannya melalui mimpi itu, atau bahkan sesuatu yang lebih mengerikan, sesuatu sedang menerornya, memakan habis ketenangannya malam demi malam. Di luar rumah, kebun kosong di belakang rumah mereka tampak semakin lebat dan gelap karena musim hujan mulai mendekat. Angin yang bertiup dari arah sana membawa suara daun-daun yang saling bergesekan, yang kadang terdengar seperti bisikan-bisikan panjang yang tidak jelas arahnya, seperti bisikan setan. Rumah baru mereka yang megah terasa semakin seperti sangkar emas yang indah namun mencekam, sebuah perangkap yang indah. Tekanan psikologis yang dirasakan Ratna semakin menjadi-jadi, sementara Satrio semakin terjebak dalam pusaran kekayaan mendadak yang sulit ia lepaskan. Pesanan misterius terus datang, jumlahnya semakin besar, dan uang yang mengalir ke rekening mereka semakin deras. Satrio bahkan sudah berencana untuk merenovasi seluruh rumah, menambah satu kamar lagi, dan membeli mobil. Ia membayangkan kehidupan yang lebih nyaman bagi Ratna dan anak-anak mereka di masa depan, sebuah kehidupan yang bebas dari kesulitan ekonomi. Ia berpikir bahwa semua ketakutan dan kejadian aneh yang dialami istrinya hanyalah efek sementara dari perubahan drastis yang mereka alami. Ia mencoba mengabaikannya dengan menenggelamkannya dalam tumpukan uang. Suatu pagi, setelah Satrio pergi mengantar pesanan ke jembatan kayu tua, sebuah truk pikap tua dan berkarat terparkir di depan rumah mereka dengan suara rem yang berdecit. Seorang pria bertubuh kekar dengan wajah datar dan mata sayu turun dari dalamnya. Ia mengetuk pintu dengan keras dan berulang-ulang.
Ratna yang membukakan pintu dengan rasa was-was dan hati yang berdebar. "Selamat pagi, Bu. Ada kiriman untuk Bapak Satrio dari pemesan setia," kata pria itu dengan suara yang datar dan tanpa ekspresi. Matanya tidak menatap Ratna, melainkan menatap ke kosong di atas kepala Ratna. Ia lalu membuka bak truk pikapnya. Di dalamnya ada puluhan karung goni yang terlihat sangat tua. "Ini kedelai kualitas terbaik, khusus dikirim langsung untuk produksi Bapak. Semua sudah dibayar." Ratna terkejut dan ketakutan. Ia tidak pernah mendengar Satrio memesan kedelai dalam jumlah sebanyak ini. "Maaf, Pak, ada kesalahan mungkin. Suami saya tidak pernah memesan ini. Kami tidak butuh sebanyak ini," kata Ratna dengan suara gemetar. "Tidak ada kesalahan, Bu. Ini pesanan khusus. Silakan terima saja," kata pria itu singkat. Lalu membongkar karung-karung itu satu persatu di halaman mereka dengan kasar dan tanpa mempedulikan protes Ratna. Setelah selesai, ia naik ke truknya dan pergi begitu saja dengan suara mesin yang berderak, meninggalkan tumpukan karung goni dan Ratna yang bingung serta ketakutan di halaman. Ketika Satrio pulang, ia sama terkejutnya dengan istrinya. Namun ada kilauan kegembiraan di matanya yang tidak Ratna sukai. Ia memeriksa ponselnya, dan ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Gunakan kedelai baru untuk produksi selanjutnya. Kualitasnya terjamin. Pelanggan akan sangat suka." Satrio dan Ratna mendekati tumpukan karung itu dengan perasaan yang berbeda. Dibuka salah satu karung, isinya bukanlah kedelai berwarna kekuningan yang biasa mereka gunakan. Ini adalah kedelai berwarna hitam pekat, mengkilap seperti batu basalt yang basah. Butir-butirnya terasa lebih berat dan lebih halus dari kedelai biasa, dan dingin saat disentuh. "Ini kedelai apa, Mas? Aku tidak pernah lihat yang seperti ini. Ini terasa aneh," tanya Ratna dengan suara gelisah. Ia mengambil satu butir dan segera membuangnya karena merasa tidak nyaman. "Tidak tahu, tapi mungkin ini sebabnya tempe kita jadi lebih enak. Kedelai impor mungkin, spesial. Mereka mau kita buat yang terbaik," jawab Satrio, mencoba bersikap positif. Namun Ratna bisa melihat ketamakan di balik senyumnya. Mereka membawa beberapa karung ke dalam. Malam itu, ketika Satrio mulai merendam kedelai hitam itu, mereka menyadari sesuatu yang sangat aneh dan mengerikan. Air rendaman kedelai itu, yang seharusnya hanya keruh sedikit, perlahan berubah warna. Warna itu bukan hitam atau coklat, melainkan semburat merah muda yang pucat, seperti darah yang dilarutkan dalam air. Warna itu semakin pekat seiring berjalannya waktu, dan perlahan menyebar ke seluruh ember, menciptakan awan merah yang mengerikan. "Mas, lihat, ini apa?" seru Ratna dengan suara bergetar, menunjuk ke ember besar yang berisi kedelai dan air merah muda itu dengan wajah pucat. Satrio mendekat dan menatap air itu dengan mata tidak berkedip. Ia menyentuh air itu dengan ujung jarinya, lalu menarik tangan cepat-cepat seolah-olah tersengat listrik. Jari-jarinya terlihat sedikit kemerahan. Ia menciumnya, dan ada bau aneh yang tercium. Bau itu tidak seperti bau kedelai. Bau itu tajam, sedikit anyir, seperti bau darah segar yang bercampur dengan logam yang berkarat. Bau yang sama yang ia cium samar-samar di tempe-tempe aneh itu. "Apa ini?" gumam Satrio. Akhirnya rasa takut mulai merasuki hatinya yang selalu mencoba untuk bersikap logis. Namun kini logikanya mulai runtuh. Ratna menutup hidungnya dengan tangan. "Bau ini sama seperti bau yang aku cium beberapa malam lalu di halaman belakang. Bau ini tidak wajar, Mas. Ini bau kematian." Satrio menatap istrinya, lalu kembali ke ember di depannya. Pikirannya berputar cepat, menghubungkan satu persatu kejadian aneh yang belakangan terjadi, bayangan di ruang tengah, mimpi buruk Ratna, tempe yang berubah, dan kini air yang berubah warna dan berbau anyir. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada yang sangat salah dengan rezeki yang mereka terima. "Kita buang saja ini, Rat. Kita tidak akan pakai. Ini tidak benar," katanya dengan tekad yang tiba-tiba muncul. Tapi sebelum mereka sempat membuangnya,
ponsel Satrio berbunyi lagi dengan nada yang sama sekali berbeda, sebuah nada yang seram dan melengking. Pesan dari nomor yang sama. Kami harap produksi dengan bahan baku baru sudah dimulai. Jangan mengecewakan kami, jangan mencoba-coba membuangnya. Pesan itu bukanlah permintaan, melainkan sebuah perintah yang tersembunyi dan ancaman yang jelas. Satrio merasa dingin membacanya. Ia merasa seperti sedang diawasi, setiap gerak-geriknya dipantau oleh sesuatu yang tidak bisa ia lihat. Malam itu, mereka tidak bisa tidur dengan nyenyak. Mereka membiarkan ember berisi kedelai hitam dan air merah muda itu di dapur, seolah-olah itu adalah bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Bau anyir itu semakin kuat, memenuhi seluruh rumah, menembus celah-celah pintu dan jendela, membuat mereka sulit bernapas. Mereka menutup semua jendela rapat-rapat, tapi bau itu seolah-olah datang dari dalam dinding rumah mereka sendiri, dari bawah lantai, dari atap. Keesokan harinya, dengan perasaan terpaksa dan tidak enak, Satrio melanjutkan proses produksi menggunakan kedelai hitam itu. Ia merasa tidak punya pilihan lain. Ia takut apa yang akan terjadi jika ia menolak. Ancaman dalam pesan itu terasa sangat nyata. Ratna membantunya dengan wajah pucat dan tangan gemetar. Setiap kali mereka menyentuh kedelai hitam itu, mereka merasakan sensasi dingin yang tidak wajar, seolah-olah mereka sedang menyentuh sesuatu yang sudah mati. Proses perebusan berjalan seperti biasa, namun uap yang keluar dari panci terasa lebih tebal dan lebih panas dari biasanya. Aroma yang menyebar bukan lagi aroma kedelai rebus yang hangat, melainkan aroma yang lebih berat, lebih tajam, dengan sedikit bau anyir di baliknya, aroma yang membuat mereka mual. Ketika kedelai itu dicampur dengan ragi, mereka melihat sesuatu yang lain. Ragi yang biasanya berwarna hijau keputihan, ketika bercampur dengan kedelai hitam, tampak seperti menyala dengan cahaya redup yang aneh dan berkedip-kedip. Mereka membungkusnya dengan daun pisang, dan proses fermentasi dimulai. Hari-hari berikutnya, mereka menunggu dengan cemas. Mereka tidak lagi berbicara banyak di rumah. Suasana menjadi sangat tegang dan penuh dengan kecurigaan. Setiap suara kecil membuat mereka terkejut. Mereka merasa seperti sedang dipenjara di dalam rumah mewah mereka sendiri, diawasi oleh sesuatu yang tidak mereka lihat namun selalu merasa ada. Di luar, gosip tentang kekayaan Satrio terus menyebar. Mbah Mirah, sang tetua desa, semakin vokal. Ia mulai menyebarkan desas-desus bahwa Satrio mungkin melakukan pesugihan atau terlibat dalam hal-hal gaib untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat. Beberapa tetangga yang awalnya baik, mulai menjauh. Di pasar, beberapa pedagang yang biasanya menyapanya hangat, kini hanya meliriknya lalu berbisik satu sama lain dengan pandangan takut dan jijik. Seorang ibu bahkan menarik anaknya menjauh saat Satrio lewat dengan motornya yang baru. Satrio merasa semakin terisolasi, namun ia masih terus melanjutkan pekerjaannya. Seolah-olah ia sedang dalam trans dan tidak bisa berhenti, ia sudah kecanduan. Akhirnya, hari di mana tempe dari kedelai hitam itu selesai fermentasi tiba. Ketika Satrio membuka salah satu bungkus daun pisang, ia dan Ratna terdiam. Tempe itu terlihat sempurna, bentuknya sangat padat dan rapi, warnanya hitam pekat mengkilap seperti obsidian, dan tidak ada sedikit pun jamur yang tumbuh di permukaannya. Itu adalah tempe yang paling sempurna yang pernah mereka buat, terlihat seperti karya seni. Tapi keindahannya terasa mengerikan, tidak alami, tidak memiliki kehidupan. Jangan kirim, Mas, aku mohon, ini tidak benar. Bisik Ratna dengan suara yang lirih dan penuh dengan ketakutan, matanya memohon. Sudah terlanjur dibuat, Rat, dan kita sudah dijanjikan bayaran yang sangat besar. Mungkin ini hanya kedelai khusus, jawab Satrio pelan, namun suaranya terdengar ragu dan ia sendiri tidak percaya dengan apa yang ia katakan. Dengan hati yang berat dan tangan yang gemetar, Satrio mengantar pesanan itu ke jembatan kayu tua. Transaksi berlangsung seperti biasa, singkat dan tanpa kata. Orang berhelm itu memberikan amplop yang jauh lebih tebal dari sebelumnya. Sepulang dari sana,
Suasana di desa terasa lebih dingin dari biasanya. Di jalan masuk desa, Mbah Mirah berdiri dengan tangannya di pinggang menatap Satrio tajam. Sekarang makin lancar saja ya rezekinya, Pak Satrio. Tapi ingat, semua ada harganya, katanya dengan nada yang penuh sindiran dan ancaman. Satrio hanya menjawab singkat, rezeki, Bumbah. Rezeki memang ada harganya, Pak Satrio. Ingat itu, jangan sampai kamu yang membayarnya. Balas Mbah Mirah sebelum berbalik dan pergi dengan senyuman yang menyeramkan, meninggalkan Satrio dengan kalimat yang membuatnya merinding sampai ke tulang ekor. Ia tahu, Mbah Mirah tahu lebih banyak dari yang ia katakan, dan ia merasa semuanya sudah terlambat. Kalimat Mbah Mirah terus bergema di benak Satrio sepanjang hari, seperti sebuah mantra kutukan. Rezeki memang ada harganya, jangan sampai kamu yang membayarnya. Kalimat itu seolah-olah membuka mata dan telinganya terhadap semua kejadian aneh yang selama ini ia coba abaikan. Ia mulai menyadari bahwa kekayaan yang ia dapatkan bukanlah datang dari kerja kerasnya semata, melainkan ada sesuatu yang lain, sesuatu yang gelap, kuno, dan tidak ia mengerti. Malam itu, setelah makan malam yang hening dan penuh dengan ketegangan yang bisa dipotong dengan pisau, hujan turun dengan derasnya. Air hujan memukul atap seng baru mereka dengan keras, menciptakan suara gemuruh yang menambah kecemasan mereka. Satrio duduk di ruang tengah, memandangi motornya yang terparkir gagah di bawah teras, basah kuyup oleh air hujan yang memercik dari atap. Ia merasa ada yang tidak beres. Ia merasa ada yang mengintai. Sekitar tengah malam, ketika hujan mulai reda sedikit, Satrio yang sedang bersiap-siap untuk tidur tiba-tiba merasakan dorongan yang kuat dan tak bisa ditahan untuk melihat keluar. Ia merasa seperti ada yang berdiri di halaman, di dekat motornya, sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Dengan perlahan dan hati-hati, ia bangkit dan mengintip melalui jendela kecil di ruang tengah yang basah oleh air hujan. Di bawah cahaya lampu teras yang redup dan berkedip-kedip karena basah, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya mengeras dan jantungnya berhenti sejenak. Sebuah sosok tinggi dan kurus sedang berdiri di dekat motornya, membelakangi rumah. Sosok itu berdiri diam tanpa gerakan, menatap ke arah kebun gelap di belakang rumah. Satrio menahan napas, jantungnya berdegup kencang dan keras di dadanya. Ia mengucek matanya sekali, berharap penglihatannya keliru, bahwa itu hanyalah bayangan pohon atau tiang listrik yang terlihat aneh karena cahaya lampu. Tapi sosok itu masih ada di sana, jelas dan nyata. Proporsinya tidak normal, terlalu tinggi dan terlalu kurus untuk menjadi manusia. Tubuhnya terlihat tidak memiliki persendian yang lurus, sedikit bungkuk namun tetap tinggi. Siapa itu? Gumamnya pelan pada diri sendiri, suaranya tercekat. Ia hendak membuka pintu dan menegur siapapun itu, tapi tangannya tiba-tiba gemetar hebat, dan sebuah rasa takut yang primitifus dan murni menyergapnya, mencegahnya untuk bergerak, sebuah insting bertahan hidup yang mengatakan bahwa ia akan mati jika ia keluar. Tiba-tiba, lampu teras yang sudah redup itu berkedip beberapa kali lalu padam total. Dalam kegelapan yang tiba-tiba, hujan yang kembali deras, dan suara gemuruh di atap, sosok itu seolah-olah menyatu dengan malam, menghilang dari pandangan Satrio. "Ratna, bangun, cepat," seru Satrio dengan suara yang serak dan penuh dengan ketakutan. Ratna yang terbangun karena teriakan suaminya segera mendekat dengan wajah pucat. "Ada apa, Mas? Apa yang terjadi?" Ada orang di luar tadi. Di dekat motor. Sesuatu yang aneh, Rat. Sesuatu yang tidak manusia. Jawab Satrio dengan suara gemetar. Ia memeluk istrinya erat-erat. Mereka berdua tidak berani keluar. Hujan semakin deras, menutupi suara apapun dari luar. Mereka berdiri berpelukan di dalam gelap, menunggu dengan perasaan takut yang luar biasa. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Beberapa menit yang terasa seperti selamanya kemudian, listrik kembali menyala. Dengan cepat dan dengan rasa takut yang luar biasa, Satrio membuka pintu dan mengintip keluar. Halaman mereka kosong, tidak ada siapapun. Namun,
Di tanah basah di sekitar motornya, ada jejak kaki yang jelas. Jejak itu aneh dan mengerikan. Jejak kaki itu terlihat panjang dan kurus, jari-jarinya terlihat seperti cakar yang runcing dan panjang. Itu bukanlah jejak kaki manusia, atau bahkan hewan yang mereka kenal. Jejak itu berasal dari arah kebun belakang yang sangat gelap dan menghilang kembali ke arah yang sama, seolah-olah sesuatu itu datang dari kebun dan kembali ke kebun. Ratna yang melihat jejak itu dari dalam rumah, akhirnya tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia menangis pelan, tubuhnya gemetar. Kita salah, Mas. Kita sudah menerima sesuatu yang tidak seharusnya kita terima. Kita tidak tahu apa yang kita terima. Ini adalah kesalahan kita. Satrio duduk di lantai, bersandar pada dinding, menatap jejak-jejak aneh itu dengan tatapan kosong dan penuh dengan penyesalan. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kehilangan kendali. Uang yang selama ini membuatnya merasa percaya diri dan kuat, kini terasa seperti beban yang mencekik lehernya, sebuah racun yang perlahan memakan jiwanya. Ia menyadari bahwa mereka sudah terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya dari yang pernah ia bayangkan, sesuatu yang tidak bisa lagi ia kendalikan. Di luar, hujan perlahan mulai reda. Kebun belakang tampak lebih gelap dan lebih menyeramkan dari sebelumnya. Tidak ada lagi bisikan angin, tidak ada lagi suara daun yang bergesekan. Justru keheningan itulah yang terasa paling menakutkan. Rumah mereka yang dulu sederhana tapi hangat, kini terasa penuh dengan tekanan yang tidak kasat mata. Setiap sudut ruangan seolah-olah menyimpan bayangan-bayangan gelap. Setiap suara kecil, dari derak kayu yang mengering atau suara tikus di atap, membuat mereka terkejut dan berpikir yang tidak-tidak. Keesokan harinya, suasana di rumah sangat suram dan mencekam. Mereka tidak bicara banyak, hanya diam-diam. Satrio memutuskan untuk tidak lagi menerima pesanan misterius itu. Ia menghubungi nomor-nomor yang pernah menghubunginya, tapi semuanya sudah tidak aktif atau tidak bisa dihubungi. Ia merasa frustasi dan putus asa, ia merasa seperti sedang dipermainkan. Ia memutuskan untuk mengubur sisa kedelai hitam itu di halaman belakang, dekat batas dengan kebun gelap, berharap dengan menguburnya, ia juga mengubur semua masalah mereka. Dengan sekop tua, ia menggali tanah yang lembab karena hujan semalam, sementara Ratna berdiri di dekat pintu dapur, memandanginya dengan cemas dan berdoa. Semoga ini selesai, semoga ini mengakhiri semuanya, ucap Ratna pelan, seolah-olah berdoa pada siapapun yang mau mendengar. Namun, malam itu, justru gangguan terasa lebih kuat dan lebih nyata dari sebelumnya. Pintu depan tiba-tiba bergetar hebat seperti didorong dari luar dengan kekuatan yang sangat besar, padahal tidak ada angin sama sekali. Lampu di ruang tengah berkedip-kedip lalu padam. Dalam kegelapan total, mereka mendengar suara tawa pelan dari arah kebun belakang. Bukan tawa yang keras, melainkan tawa yang serak, kering, dan rendah, cukup untuk membuat bulu kuduk mereka berdiri dan darah mereka membeku. Tawa itu terdengar seperti sedang mengejek mereka, menertawakan ketidakberdayaan mereka. Ratna memeluk Satrio dengan erat, wajahnya tertanam di dada suaminya. Aku takut, Mas. Aku sangat takut. Aku tidak mau mati. Satrio sendiri kesulitan mengatur napasnya. Ia merasa rumah mereka seperti bukan milik mereka lagi, melainkan milik sesuatu yang lain, sebuah arena permainan bagi makhluk-makhluk gelap. Ia merasa seperti tamu yang tidak diinginkan di rumahnya sendiri. Gangguan itu berlanjut sepanjang malam. Mereka mendengar suara gesekan di dinding, seperti seseorang atau sesuatu yang memiliki cakar tajam sedang menggaruknya dari luar, mencoba masuk. Mereka mendengar suara langkah-langkah aneh di atap, berjalan perlahan dari satu ujung ke ujung lain, terkadang terdengar seperti sesuatu yang berat sedang melompat-lompat di atas mereka. Mereka tidak bisa tidur sama sekali, hanya duduk berpelukan di ruang tengah di bawah selimut, menunggu pagi datang dengan perasaan putus asa dan ketakutan yang luar biasa. Ketika fajar mulai menyingsing, semua suara aneh itu berhenti secara tiba-tiba. Rumah kembali hening, tapi mereka tahu,
Ini bukan akhir dari semuanya. Ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih mengerikan. Satrio menyadari bahwa ia tidak bisa menghadapi ini sendiri. Ia butuh bantuan. Ia butuh seseorang yang mengerti tentang hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Seseorang yang bisa berbicara dengan mereka. Ia ingat pada seorang tua di desa yang dikenal memiliki ilmu kebatinan. Seorang yang jarang bergaul tapi dihormati oleh banyak orang karena kebijaksanaannya dan kekuatan gaibnya. Namanya Pak Rahmat. Satrio tahu, ia tidak punya pilihan lain. Ia harus menemui Pak Rahmat sebelum sesuatu yang menghantui rumah mereka benar-benar membawa mereka ke dalam kegelapan yang abadi dan mengambil apa yang selama ini mereka terima sebagai pembayaran. Dengan perasaan kalut, putus asa, dan wajah pucat karena kurang tidur, Satrio pergi ke rumah Pak Rahmat pagi-pagi sekali, sebelum matahari terbit sepenuhnya. Ia membiarkan Ratna di rumah, yang terlalu ketakutan untuk ditinggal sendirian namun juga terlalu takut untuk ikut. Ia hanya bisa berdoa di dalam rumah yang terasa seperti kuburan. Rumah Pak Rahmat terletak di ujung desa, dekat dengan pemakaman umum yang kuno dan ditumbuhi pohon-pohon besar yang tua. Rumah itu sederhana, terbuat dari kayu jati tua yang sudah menghitam, dengan halaman yang rapi dan penuh dengan tanaman-tanaman obat yang aromanya aneh namun menenangkan. Suasana di sekitar rumah itu terasa sangat tenang dan sakral, jauh dari kegelapan dan tekanan yang mencekam di rumah Satrio. Pak Rahmat, seorang laki-laki tua dengan kulit yang keriput seperti pohon kering dan mata yang tajam namun teduh seperti mata air, sedang duduk di beranda depan, meminum teh hangat dari cangkir tanah liat. Ia tampak tidak terkejut sama sekali saat melihat Satrio mendekat dengan wajah yang gelisah dan pakaian yang kusut karena tidak tidur. Sepertinya ia sudah menunggu kedatangannya. Ada apa, Satrio? Wajahmu terlihat seperti baru melihat kematian dari dekat, kata Pak Rahmat dengan suaranya yang tenang, dalam, dan berwibawa, seolah-olah ia tahu segalanya. Satrio yang tadinya bingung harus memulai dari mana, tiba-tiba merasa air matanya mengalir dengan deras. Ia tidak bisa menahannya lagi. Ia duduk di bangku di seberang Pak Rahmat, dan dengan suara bergetar dan penuh dengan penyesalan, ia menceritakan semuanya. Dari pesanan pertama yang misterius, kekayaan mendadak, kedelai hitam, air yang berubah warna, bayangan di rumah, mimpi buruk Ratna, hingga sosok tinggi kurus yang muncul di halaman mereka semalam. Ia menceritakan semuanya tanpa ada yang disembunyikan. Dengan jujur dan terbuka, ia membuang semua rasa malu dan takut. Pak Rahmat mendengarkan dengan sabar, tanpa menyela, matanya menatap jauh ke arah kebun di belakang rumahnya yang penuh dengan bunga-bunga aneh, seolah-olah ia bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh Satrio. Seolah-olah ia sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Setelah Satrio selesai bercerit, ada keheningan yang panjang dan tebal. Hanya terdengar suara burung pagi yang mulai berkicau dan suara angin yang lewat lembut di antara dedaunan. Kamu telah menerima sesuatu yang bukan hakmu, Satrio. Kamu telah membuat perjanjian dengan penghuni pasar yang tidak pernah seharusnya kamu kunjungi, kata Pak Rahmat akhirnya. Suaranya pecah keheningan pagi itu, namun terdengar tegas dan penuh dengan kekuatan. Tapi, saya tidak tahu, Pak. Saya hanya berpikir itu adalah rejeki dari Tuhan. Sebuah keberuntungan, jawab Satrio dengan membela diri. Namun suaranya terdengar lemah dan tidak meyakinkan. Ia tahu ia salah. Ketidaktahuan tidak selalu menghapus akibat, anak muda. Apa yang kamu terima itu bukanlah rezeki dalam pengertian yang biasa. Itu adalah pinjaman, dan pinjaman dari mereka selalu ada harganya. Selalu ada yang menagihnya dengan cara yang tidak menyenangkan, kata Pak Rahmat bijaksana, matanya menatap Satrio dengan tajam. Siapa? Siapa yang menagihnya, Pak? Apa yang mereka inginkan? Tanya Satrio dengan suara pelan. Ia merasa sangat ketakutan. Mereka yang tinggal di tempat yang tidak bisa kamu lihat. Mereka yang menguasai pasar yang tidak pernah kamu kunjungi, pasar jin. Mereka yang menawarkan kemudahan dan kekayaan, namun selalu meminta imbalan yang jauh lebih berat dari yang kamu bayangkan. Mereka tidak mau uangmu, mereka mau sesuatu yang lain darimu,
jawab Pak Rahmat secara samar. Namun Satrio dan Ratna yang mengikuti Satrio dari jauh dan akhirnya mendekat dan duduk di samping suaminya, mengerti apa yang ia maksud. Pasar jin, itulah istilah yang tiba-tiba muncul di benak Satrio, sebuah istilah yang hanya ia dengar dalam cerita-cerita horor yang ia dengar kecil. Apa yang harus kami lakukan, Pak? Tolong kami tidak mau ini terus berlanjut, pinta Ratna dengan suara yang hampir menangis. Ia menatap Pak Rahmat dengan mata yang memohon. Pak Rahmat menatap mereka berdua dengan tatapan penuh belas kasihan namun juga tegas. Saya akan mencoba membantu, tapi kalian harus siap dengan segala konsekuensinya. Prosesnya tidak akan mudah. Mereka tidak akan melepaskan kalian dengan begitu saja. Kalian sudah menikmati apa yang mereka berikan, dan sekarang kalian harus membayar harga untuk memutuskannya. Satrio dan Ratna mengangguk dengan tekad yang kuat. Mereka sudah tidak punya pilihan lain. Mereka lebih memilih untuk menghadapi bahaya sekarang daripada hidup dalam ketakutan dan teror selamanya. Mereka lebih baik mati dalam perjuangan daripada hidup dalam penderitaan. Pak Rahmat setuju untuk datang ke rumah mereka malam itu, saat kekuatan mereka sedang puncak. Ia meminta Satrio untuk mempersiapkan beberapa hal. Air putih dalam mangkuk keramik yang belum pernah dipakai, 7 helai daun sirih yang masih muda, dan beberapa butir beras merah. Ia juga meminta mereka untuk membersihkan rumah sebisa mungkin, terutama bagian belakang yang menghadap kebun. Kita harus menunjukkan bahwa kita ingin membersihkan rumah ini dari segala pengaruh buruk dan memutuskan semua ikatan yang ada, kata Pak Rahmat sebelum mereka pulang, suaranya serius. Sepanjang hari, Satrio dan Ratna membersihkan rumah dengan giat dan dengan rasa takut yang bercampur dengan harapan. Mereka membuang semua sisa-sisa produksi tempe, membersihkan panci dan peralatan dapur hingga bersih mengkilap. Mereka juga membersihkan halaman belakang, memotong semak-semak yang terlalu lebat di dekat dinding, mencoba membuat batas yang jelas antara rumah mereka dan kebun gelap. Mereka berharap dengan membersihkan rumah secara fisik, mereka juga bisa membersihkannya secara spiritual. Namun, semakin mereka membersihkan, semakin mereka merasakan kehadiran sesuatu yang mengawasi mereka dengan geram dan marah. Angin dari arah kebun terasa lebih dingin dan menusuk, dan aroma anyir itu tercium sesekali, samar namun jelas, seperti peringatan. Malam tiba dengan lebih cepat dari yang mereka harapkan, membawa serta kegelapan yang pekat dan tebal. Suasana di rumah mereka terasa sangat berat dan mencekam, udaranya terasa kental dan sulit untuk bernapas. Mereka mematikan semua peralatan elektronik, menciptakan keheningan yang total. Namun keheningan itu justru lebih menakutkan. Tepat jam 8 malam, Pak Rahmat datang dengan membawa sebuah tas kecil yang terbuat dari kain hitam, dan sebuah botol kaca berisi air yang sudah diberi doa dan minyak khusus. Ia tidak banyak bicara, langsung menuju ke dapur, tempat semua kejadian aneh itu sering terjadi dan tempat kedelai hitam itu pertama kali dibuka. Rumah terasa sunyi saat Pak Rahmat mulai berdoa pelan dengan suara yang lantang dan penuh wibawa, bahasanya kuno dan tidak Satrio mengerti. Doanya bukanlah doa yang menggunakan bahasa asing atau mantra-mantra aneh, melainkan doa dalam bahasa Jawa kuno yang penuh makna dan kekuatan. Sebuah permohonan agar segala hal yang tidak baik dan tidak berhak pergi dari tempat itu dan kembali ke asalnya, ke dunianya sendiri. Udara di dapur tiba-tiba terasa sangat dingin, jauh lebih dingin dari suhu malam pada umumnya. Bahkan Satrio dan Ratna yang berdiri di belakang Pak Rahmat bisa melihat napas mereka membentuk awan putih. Satrio dan Ratna yang berdiri di belakang Pak Rahmat merasakan dingin itu hingga ke tulang sumsum. Mereka berpegangan tangan dengan erat. Tiba-tiba, terdengar bunyi yang sangat keras dari arah belakang rumah, seperti sesuatu yang besar dan berat dilempar ke dinding kayu dapur dengan kekuatan penuh, membuat dinding itu bergetar hebat dan retak. Ratna terkejut dan hampir berteriak, namun Satrio segera memegang tangannya dan menutup mulutnya. "Jangan takut, jangan bicara sembarangan, apapun yang terjadi," kata Pak Rahmat dengan suara yang tegas namun tenang, matanya tetap terpejam dan fokus pada doanya.
Ia lalu memercikkan air dari botol kacanya ke sudut-sudut dapur sambil melanjutkan doanya dengan suara yang lebih keras. Setelah itu, ia berjalan ke pintu belakang yang menghadap kebun gelap. Angin bertiup lebih kencang dari arah sana, membuat daun-daun pohon dan semak belukar bergesekan keras, menciptakan suara seperti desiran ribuan ular yang marah. Satrio berdiri tepat di belakang Pak Rahmat, jantungnya berdebar tidak teratur dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Pak Rahmat membuka pintu belakang dengan gerakan yang tiba-tiba, membiarkan angin dingin dan bau anyir yang sangat kuat masuk ke dalam rumah, membuat mereka sedikit mual. Semua yang bukan milik mereka, kembalilah ke tempatmu. Jangan ganggu ketenangan orang yang berusaha mencari nafkah dengan jalan yang halal. Perjanjian ini saya nyatakan batal. Kembali, ucap Pak Rahmat dengan suara yang sangat tegas, lantang, dan penuh dengan kekuatan. Suaranya memecah suara angin dan guntur yang tiba-tiba bergemuruh di langit. Untuk beberapa detik, suasana terasa sangat berat, seperti ada tekanan yang kuat yang menekan dada mereka, membuat mereka sulit bernapas dan merasa seperti akan pingsan. Lalu, dari arah kebun gelap, terdengar suara seperti langkah-langkah kaki yang sangat cepat yang menjauh, diikuti dengan raungan marah yang sangat keras dan mengerikan yang terdengar seperti dari berbagai arah sekaligus. Beberapa saat kemudian, tekanan itu hilang secara tiba-tiba. Angin berhenti bertiup, suasana menjadi hening, tapi ini adalah keheningan yang berbeda. Bukan keheningan yang menakutkan, melainkan keheningan yang kosong, bersih. Lampu yang tadi sempat redup kembali menyala terang. Pintu yang tadi bergetar berhenti bergerak. Bau anyir itu hilang. Pak Rahmat menoleh kepada Satrio dan Ratna yang masih pucat dan ketakutan, wajahnya juga terlihat sedikit lemah. Kamu harus berhenti sepenuhnya, Satrio. Jangan terima lagi apapun dari mereka. Jangan coba-coba menghubungi mereka. Kembalikan semua uang yang masih ada jika perlu. Jangan ada lagi ikatan. Saya tidak akan, Pak. Saya berjanji, saya akan mengembalikan semuanya. Jawab Satrio tanpa ragu kali ini. Suaranya penuh dengan penyesalan dan tekad yang kuat. Ia merasa beban yang sangat berat telah diangkat dari bahunya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, mereka bisa tidur tanpa terbangun oleh suara aneh. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi bayangan di sudut ruangan, tidak ada lagi tawa seram dari arah kebun. Mereka tidur dengan nyenyak, seolah-olah beban yang sangat berat telah diangkat dari bahu mereka, seolah-olah mereka baru saja selamat dari kematian yang pasti. Pagi berikutnya, sinar matahari yang masuk melalui jendela terasa lebih hangat dan lebih terang dari biasanya. Udara di dalam rumah terasa lebih segar dan lebih ringan. Kebun belakang, yang semalam terasa seperti portal ke dunia lain, kini tampak biasa saja, tidak ada lagi yang menyeramkan. Tidak ada lagi bau anyir yang menyengat, tidak ada lagi jejak-jejak kaki aneh di tanah basah. Rumah mereka, yang semalam terasa seperti penjara, kini terasa seperti rumah mereka lagi. Namun, bekas ketakutan dan trauma masih tersisa dalam hati Satrio dan Ratna. Mereka tahu apa yang mereka alami bukan sekadar kebetulan atau mimpi. Itu adalah peringatan yang tidak akan mudah mereka lupakan, sebuah luka yang akan selalu ada. Pak Rahmat datang lagi pagi itu untuk memastikan semuanya sudah aman dan untuk memberikan mereka petunjuk lebih lanjut. Ia membawa mereka ke halaman belakang, tepat ke tempat Satrio mengubur sisa kedelai hitam itu. Kita harus memastikan tidak ada lagi sisa-sisa perjanjian itu yang tertinggal. Mereka masih akan mencoba untuk terikat dengan kalian melalui ini, katanya dengan suara serius. Ia meminta Satrio untuk menggali kembali kuburan itu. Dengan perasaan was-was dan jijik, Satrio menggali tanah itu. Beberapa saat kemudian, karung goni berisi kedelai hitam itu muncul kembali. Anehnya, kedelai itu tidak membusuk atau berubah sama sekali meski sudah terkubur beberapa hari. Masih terlihat segar dan mengkilap, seperti baru kemarin dikubur, bahkan terasa lebih dingin. Ini bukanlah kedelai dari dunia kita. Ini adalah jembatan, pintu gerbang bagi mereka untuk datang, kata Pak Rahmat pelan,
matanya menatap karung itu dengan tajam. Ia lalu mengeluarkan beberapa bubuk hitam dari dalam tas kecilnya dan menaburkannya ke atas karung itu. Kita akan bakar ini, dan asapnya akan membawa energi ini kembali ke asalnya. Tapi ingat, ini akan memicu kemarahan mereka. Kalian harus siap. Mereka membuat api unggun kecil di halaman, jauh dari rumah, dan membakar karung beserta isinya. Anehnya, api tidak membakar karung itu dengan normal. Asap yang keluar berwarna hitam pekat dan berbau sangat anyir, jauh lebih kuat dari bau yang mereka cium sebelumnya. Bau itu membuat mereka pusing dan mual. Asap itu naik ke atas, membentuk seperti spiral yang aneh dan tidak wajar, lalu tiba-tiba berhenti di udara, seolah-olah ada sesuatu yang tidak membiarkannya naik lebih tinggi, sebuah kekuatan tak terlihat yang mencoba menahannya. Pak Rahmat yang melihat itu segera membacakan doa lagi, lebih keras dan lebih cepat, suaranya menggema di halaman yang sunyi. Beberapa saat kemudian, asap itu tiba-tiba meledak ke segala arah dengan kekuatan yang besar, membuat mereka semua terjatuh, lalu menghilang begitu saja, tidak meninggalkan jejak apapun. Api di tungku juga padam dengan tiba-tiba, meninggalkan karung goni yang sudah hangus dan kedelai yang sudah menjadi abu. Sudah sekarang, tapi ini belum selesai, kata Pak Rahmat sambil menyeka keringat di dahinya dan membantu Satrio berdiri. Kalian telah memutus perjanjian, tapi hutang masih ada. Mereka akan menagihnya, mungkin bukan nyawa kalian, tapi sesuatu yang berharga dari kalian. Waspadalah. Setelah kejadian itu, hidup Satrio dan Ratna perlahan kembali normal, namun dengan bayangan yang selalu mengikuti. Mereka tidak lagi menerima pesanan misterius. Nomor-nomor aneh itu tidak pernah lagi menghubungi mereka. Bisnis tempe mereka kembali seperti semula. Tidak lagi melonjak tajam, tetapi cukup untuk kehidupan sehari-hari. Mereka menjual motor baru yang sudah dibeli dengan harga murah dan mengembalikan sebagian besar uang hasil pesanan misterius itu dengan cara disumbangkan ke masjid dan fakir miskin, berharap itu bisa mengurangi hutang mereka. Rumah tidak lagi mereka renovasi berlebihan. Mereka membiarkannya apa adanya, sederhana namun hangat, namun ada sesuatu yang telah berubah selamanya. Tetangga-tetangga di desa perlahan mulai kembali bersikap biasa pada mereka. Gosip tentang pesugihan perlahan mereda, terutama setelah mereka melihat Satrio dan Ratna kembali hidup sederhana dan bahkan terlihat lebih miskin dari sebelumnya. Mbah Mirah, sang tetua desa, masih sesekali melirik dari depan rumahnya dengan tatapan yang ingin tahu dan sedikit takut. Namun, ia tidak lagi berbicara dengan nada menyindir. Mungkin ia melihat sendiri bahwa kehidupan Satrio sudah kembali ke jalannya, dan ia tidak lagi punya alasan untuk mencurigai mereka, atau mungkin ia juga takut dengan sesuatu yang pernah menghantui rumah itu. Satrio dan Ratna belajar banyak dari pengalaman mengerikan itu. Mereka belajar untuk berhati-hati terhadap sesuatu yang datang terlalu cepat dan terlalu mudah. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah diukur dari seberapa banyak harta yang mereka miliki, melainkan dari ketenangan hati dan hubungan yang tetap utuh di tengah segala kesulitan. Mereka kembali menikmati kesederhanaan yang dulu mereka miliki. Satrio kembali memproduksi tempe dalam jumlah wajar, sesuai dengan kemampuan mereka. Ia tidak lagi menunggu pesan masuk di ponselnya setiap pagi. Ponsel itu bahkan lebih sering diletakkan di meja tanpa disentuh. Ia takut mendengar nada deringnya yang dulu. Dapur mereka kembali dipenuhi aroma kedelai rebus yang hangat dan familiar. Tidak ada lagi bau tajam yang mengganggu. Tidak ada lagi warna air yang berubah aneh. Ratna merasa lebih ringan setiap kali membantu membungkus tempe. Capek, tapi enak rasanya. Ini adalah hidup kita, katanya suatu pagi sambil tersenyum pada Satrio, senyum yang tulus dan lega. Karena tidak ada yang kita kejar lagi, Rat. Kita hanya menjalani, jawab Satrio balas tersenyum, namun matanya masih terkadang melihat ke arah kosong dengan sedikit ketakutan. Di pasar, orang-orang mulai bersikap biasa. Bisik-bisikan memang tidak langsung hilang sepenuhnya, tapi tidak lagi terasa tajam dan menuduh.
Beberapa pembeli lama mereka kembali membeli tanpa ragu-ragu, bahkan ada yang mengatakan mereka lebih suka rasa tempe Satrio yang dulu, yang lebih hidup. Suatu hari, seorang pedagang muda di pasar mendekati Satrio. "Pak Satrio, saya lihat bisnis Bapak dulu sempat besar sekali. Boleh saya tahu rahasianya? Apa Bapak menggunakan pesugihan?" tanya pedagang itu dengan nada yang setengah bercanda dan setengah serius. Satrio tersenyum tipis, mengingat pertanyaan yang sama pernah ia tanyakan pada dirinya sendiri di masa lalu. "Tidak ada rahasia, Nak. Hanya kerja keras, jujur, dan doa. Dan yang terpenting, jangan pernah tergiur dengan jalan pintas, karena seringkali jalan pintas itu adalah jalan menuju jurang yang paling dalam dan paling gelap. Aku pernah ada di sana, dan aku tidak mau kembali lagi," kata Satrio dengan suara yang tulus dan penuh dengan pengalaman. Pedagang muda itu mengangguk-angguk, mungkin tidak sepenuhnya mengerti, namun ia merasakan kebijaksanaan dan ketakutan yang tulus dalam kata-kata Satrio. Satrio sendiri tersenyum dalam hati. Ia tidak pernah menyangka bahwa pengalaman paling mengerikan dalam hidupnya bisa memberikannya kebijaksanaan yang bisa ia bagikan pada orang lain. Ia menyadari bahwa kadang-kadang pelajaran paling berharga datang dari pengalaman paling pahit dan mahal. Namun, hutang mereka belum lunas. Terkadang, di malam yang terlalu sunyi, Satrio atau Ratna masih terbangun tiba-tiba dengan jantung berdebar, teringat pada sosok tinggi kurus atau bau anyir yang mengerikan. Tapi sekarang, mereka bisa mengatasi rasa takut itu. Mereka saling mengingatkan bahwa semua itu sudah berlalu, bahwa mereka sekarang berada di jalan yang benar, dan bahwa Tuhan selalu melindungi mereka yang berusaha jujur. Mereka berdoa bersama, memohon perlindungan dari godaan dunia dan gangguan makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Mereka tahu, mereka masih harus membayar harga atas kesalahan mereka, dan mereka hanya bisa berdoa agar harga itu tidak terlalu mahal. Tahun-tahun berlalu sejak malam mengerikan itu. Satrio dan Ratna kini telah menua. Rambut mereka mulai memutih, dan kerutan-kerutan tanda waktu muncul di wajah mereka. Namun, mata mereka tetap menunjukkan ketenangan dan kebijaksanaan yang dalam. Namun juga ada bayangan sedih di sana yang tidak akan pernah hilang. Anak-anak mereka sudah besar, beberapa sudah menikah dan tinggal di kota. Namun mereka sering berkunjung ke rumah tua di desa Watu Kali, rumah yang penuh dengan kenangan, baik yang manis maupun yang pahit. Rumah itu tidak lagi direnovasi, tetap sederhana seperti dulu, namun terawat dengan baik dan penuh dengan kehangatan keluarga. Namun ada sesuatu yang selalu terasa berbeda. Bisnis tempe Satrio tidak lagi sebesar saat ia menerima pesanan misterius, namun bertahan dengan baik. Ia bahkan sudah mulai mewariskan resep dan tekniknya pada salah satu menantunya yang tertarik untuk melanjutkan usaha keluarga. Ia mengajarkan dengan sabar, tidak hanya tentang cara membuat tempe yang enak, tetapi juga tentang etika kerja dan kejujuran. "Ingat, Nak," katanya suatu hari pada menantunya, "tempe yang enak itu bukan hanya dari ragi dan kedelai yang bagus, tapi juga dari niat yang tulus dan hati yang bersih. Jangan pernah tergiur dengan sesuatu yang tidak wajar, karena harga yang harus dibayar selalu lebih berat." Menantunya mengangguk serius, meresapi setiap kata yang keluar dari mertuanya. Ia merasa ada sesuatu yang sangat dalam di balik nasihat itu. Ia tidak tahu cerita lengkapnya, namun ia bisa merasa berat dan keseriusan dari kata-kata Satrio. Kehidupan di desa Watu Kali sendiri juga berubah. Desa itu semakin modern, jalan-jalan sudah beraspal, dan beberapa rumah sudah berganti menjadi bangunan yang lebih permanen. Namun, kehangatan dan kebersamaannya tetap terjaga. Mbah Mirah, sang tetua desa, sudah lama meninggal. Beberapa tahun setelah kejadian itu, konon katanya ia meninggal dengan ketakutan yang luar biasa di malam hari, menjerit-jerit melihat sesuatu yang tidak ada orang lain lihat. Warisan cerita dan kebijaksanaannya tetap hidup di ingatan warga, namun juga cerita-cerita horor tentangnya. Satrio dan Ratna sering duduk di bangku depan rumah mereka di sore hari, menatap matahari yang terbenam perlahan di balik pohon-pohon.
Mereka tidak lagi banyak bicara, kebersamaan mereka sudah cukup untuk mengisi keheningan. Kadang-kadang, mereka masih teringat pada kejadian di masa lalu, pada pemesan misterius, kedelai hitam, dan sosok tinggi kurus yang mengerikan. Namun, sekarang kenangan itu tidak lagi menakutkan. Ia sudah berubah menjadi sebuah pelajaran, sebuah pengingat akan betapa rapuhnya manusia di hadapan godaan dan betapa berbahayanya dunia yang tidak terlihat. "Mas, kamu masih ingat malam itu?" tanya Ratna suatu sore. Suaranya pelan dan hampir hilang di bawah angin. Satrio mengangguk pelan, matanya menatap ke arah kebun belakang yang masih terlihat gelap dan menyeramkan. "Aku tidak akan pernah melupakannya, Rat. Itu adalah malam tergelap dalam hidup kita. Malam di mana kita menjual jati diri kita. Tapi juga malam yang membawa kita kembali ke cahaya, Mas. Kita hampir tersesat selamanya," balas Ratna sambil memegang tangan suaminya yang sudah keriput dan penuh dengan bekas luka kerja. Satrio tersenyum tipis, senyum yang penuh dengan penyesalan. "Iya, benar juga. Kalau saja kita tidak mengalami itu, mungkin sampai sekarang kita masih terjebak dalam kekayaan palsu yang membuat hati kita gelap dan jiwa kita hancur." Mereka duduk dalam keheningan, menikmati senja yang indah. Mereka menyadari bahwa mereka tidak benar-benar melupakan bayangan lalu itu, melainkan mereka belajar untuk hidup berdamai dengannya. Bayangan itu menjadi bagian dari mereka, sebuah pengingat konstan akan pentingnya menjaga hati dan tetap berada di jalan yang benar. Mereka tidak lagi takut padanya, karena mereka tahu bahwa selama mereka bersama, selama mereka menjaga kejujuran dan kebaikan, tidak ada kegelapan yang bisa menyerang mereka. Namun mereka juga tahu bahwa mereka tidak akan pernah benar-benar bebas. Hutang itu masih ada, dan mereka tahu harga yang harus mereka bayar. Malam itu, setelah sholat Isya, Satrio dan Ratna duduk di ruang tengah. Lampu ruangan menyala terang, menciptakan suasana yang hangat. Tiba-tiba, listrik padam. Ini adalah hal yang biasa terjadi di desa mereka, terutama saat musim hujan. Dalam kegelapan, Satrio dengan tenang berdiri dan mencari lilin. Ratna duduk diam, tidak menunjukkan tanda-tanda kepanikan seperti dulu. Ia sudah terbiasa dengan ini, bahkan ia merasa lebih tenang dalam kegelapan. Ketika Satrio menyalakan lilin, cahayanya yang redup menerangi wajah mereka yang sudah menua. Mereka saling pandang dan tersenyum, senyum yang penuh dengan pengertian dan penerimaan. Tidak ada rasa takut di mata mereka. Mereka duduk berdua dalam cahaya lilin, menunggu listrik menyala kembali, menikmati ketenangan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Mereka telah menaklukkan monster terbesar dalam hidup mereka, bukan monster di luar, melainkan monster di dalam diri mereka sendiri, ketamakan dan ketakutan. Namun, mereka tahu pertarungan itu belum berakhir. Tiba-tiba, dari arah jendela belakang yang menghadap kebun, mereka melihat sebuah bayangan singkat. Sosok tinggi dan kurus itu berdiri di sana, menatap mereka, lalu menghilang dengan cepat. Mereka tidak berteriak, mereka hanya diam, saling berpegangan tangan lebih erat. Mereka tahu apa artinya, waktunya sudah tiba. "Ya, Mas," bisik Ratna dengan suara yang tenang, tidak ada lagi ketakutan di sana, hanya penerimaan. Satrio mengangguk, matanya berkaca-kaca namun ia menahan air matanya. "Sepertinya iya, Rat, aku sudah siap, kita sudah menjalani hidup dengan baik. Kita sudah membayar sebagian." Mereka berdua berdiri dan berjalan pelan ke arah pintu belakang, menuju kebun yang gelap. Mereka tidak lagi takut, mereka tahu ini adalah harga yang harus mereka bayar, bayaran nyawa yang dijanjikan. Mungkin bukan nyawa mereka secara fisik, melainkan sesuatu yang lebih dalam, jiwa mereka, atau bagian dari jiwa mereka. Saat mereka membuka pintu belakang, udara dingin yang sangat kental menyambut mereka, dan aroma anyir yang sudah lama tidak mereka cium itu kembali. Namun kali ini terasa berbeda, seperti aroma penyambutan. Mereka melangkah masuk ke dalam kebun gelap itu, bergandengan tangan, menuju sosok yang menunggu mereka di sana,
di dalam kegelapan abadi. Mereka membayar hutang mereka dengan cara mereka sendiri, dengan kepala tegak dan hati yang sudah damai. Keesokan paginya, matahari bersinar terang di desa Watu Kali, namun ada sesuatu yang hilang. Di rumah sederhana itu, hanya ada satu orang yang bangun, menantunya. Satrio dan Ratna tidak ada di kamar mereka. Pencarian dilakukan selama berhari-hari, namun mereka tidak pernah ditemukan, seolah-olah mereka lenyap di telan bumi. Beberapa warga mengatakan mereka mungkin pergi meninggalkan desa, namun menantu mereka tahu bahwa tidak. Ia tahu bahwa mereka telah pergi untuk selamanya, membayar hutang yang telah mereka buat bertahun-tahun yang lalu. Ia menemukan secarik kertas di meja dapur, dengan tulisan tangan Satrio yang goyah, "Jangan cari kami. Kami sudah damai. Lanjutkan hidupmu dengan jujur. Jagalah rumah ini." Beberapa tahun kemudian, rumah itu tetap ada, ditempati oleh menantu Satrio dan keluarganya. Mereka melanjutkan usaha tempe itu, dengan resep dan etika yang diajarkan Satrio. Usaha itu berkembang dengan baik, namun tidak pernah sebesar dan secepat saat Satrio menerima pesanan misterius. Mereka hidup dengan sederhana, bahagia, dan damai. Namun, ada sesuatu yang aneh dengan rumah itu. Kadang-kadang, di malam yang sangat sunyi, terdengar suara dua orang yang sedang bercakap-cakap dengan lembut di ruang tengah, atau aroma kedelai rebus yang tercium tiba-tiba dari dapur yang kosong. Menantu Satrio dan istrinya tidak takut. Mereka tahu itu adalah Satrio dan Ratna, roh mereka yang masih menjaga rumah itu, rumah yang mereka cintai dan mereka lindungi, bahkan setelah kematian. Mereka juga tidak berani mendekati kebun belakang, terutama di malam hari. Konon katanya, kebun itu adalah tempat perjanjian, itu terjadi, dan adalah pintu gerbang ke dunia lain. Kadang-kadang, anak-anak mereka yang bermain di siang hari mengatakan bahwa mereka melihat kakek dan nenek mereka yang tersenyum dari arah kebun, lalu menghilang. Mereka tidak merasa takut, justru merasa tenang. Kisah tentang Satrio dan Ratna menjadi legenda di desa Watu Kali, sebuah cerita horor yang juga mengandung pelajaran. Orang-orang menggunakannya sebagai pengingat untuk tidak serakah dan selalu bersyukur dengan apa yang mereka miliki. Cerita itu diceritakan dari generasi ke generasi, dengan berbagai versi, namun intinya tetap sama, jangan pernah membuat perjanjian dengan gelap, karena harga yang harus dibayar selalu lebih berat. Mbah Mirah, sang tetua desa yang sudah lama meninggal, konon katanya arwahnya masih gentayangan di desa, mencari sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan saat hidup, dan selalu menghindari rumah Satrio, seolah-olah ia masih takut dengan sesuatu yang ada di sana. Desa Watu Kali terus berubah, menjadi lebih modern, namun kisah itu tetap hidup, menjadi bagian dari sejarah dan identitas desa itu. Suatu hari, seorang peneliti cerita rakyat dari kota datang ke desa itu, tertarik dengan legenda pasar jin. Ia menemui menantu Satrio, yang sudah tua juga, dan mewawancarainya. Ia bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Satrio dan Ratna. Menantu Satrio hanya tersenyum tipis. Mereka sudah membayar hutang mereka. Mereka sudah damai. Itu saja yang penting. Kisah mereka adalah pelajaran bagi kita semua, bahwa kekayaan sejati bukanlah materi, melainkan ketenangan hati dan kebebasan dari hutang, apapun bentuknya. Peneliti itu pergi dengan membawa cerita itu, dan menuliskannya dalam sebuah buku yang kemudian menjadi terkenal. Kisah itu dibaca oleh banyak orang, menjadi salah satu kisah horor paling terkenal di Indonesia. Namun, tidak ada yang tahu ending yang sebenarnya, bahwa Satrio dan Ratna tidak mati dengan mengerikan, melainkan pergi dengan damai, membayar hutang mereka dengan kesadaran penuh, dan kini menjaga rumah yang mereka cintai dari dunia lain. Mereka menemukan kebahagiaan sejati bukan dalam kilau harta, melainkan dalam cahaya kejujuran, ketenangan hati, dan cinta yang mereka bagikan, bahkan setelah kematian. Dan di akhir perjalanan hidup mereka bisa tersenyum dengan tenang, karena mereka tahu bahwa mereka telah menjalani hidup dengan baik, tidak hanya untuk diri mereka sendiri,
melainkan juga untuk orang-orang yang mereka cintai. Mereka telah membuktikan bahwa bahkan setelah tersesat di kegelapan paling pekat, selalu ada jalan untuk kembali ke cahaya. Bahkan jika jalan itu adalah jalan menuju dunia lain. Mereka damai bersama bayangan lalu mereka menjaga rumah kecil di desa Watu Kali selamanya, sebagai penjaga gaib yang melindungi keluarga mereka dari godaan yang sama. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Kisah ini adalah pengingat bagi kita semua untuk selalu waspada terhadap godaan rezeki yang tidak wajar dan selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Jangan pernah lupa bahwa di balik kemudahan, seringkali ada jebakan yang mematikan. Kalau kalian penasaran dengan kisah dan misteri yang selanjutnya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Kisah Misteri. Terima kasih atas dukungan kalian, para pendengar setia di channel Shaifles Mystery serta pembaca di shaifles.com. Jangan lupa berikan dukungan kalian dengan cara menekan tombol like, menulis komentar, dan melakukan share cerita ini. Sampai jumpa di kisah misteri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.